Mungkinkah dalam 5 tahun ke depan, sektor edukasi mengalami perombakan yang signifikan? Dari yang sebelumnya bersifat kaku dan centralized menjadi sesuatu yang fleksibel dan decentralized? Open Campus Protocol dengan tokennya Edu menjadi community-led education protocol pertama yang membangun decentralized campus. Memiliki visi untuk menyatukan para pelajar, pengajar, publishers, dan co-publishers dalam sebuah ekosistem yang kolaboratif dengan melakukan misi memberikan solusi decentralized untuk masalah yang terjadi pada sektor edukasi, seperti underpaid graduates dan tidak adanya kontrol orang tua terhadap materi edukasi anaknya. Mari kita bedah proyeknya. Kita akan mulai dengan melihat anggota dari Council Members Open Campus. Council Members ini terdiri dari 5 orang yang akan mengurus sisi administrasi dari Open Campus. Kalau kita lihat, initial membernya itu ada perwakilan dari perusahaan partner dari Open Campus, seperti Animoca Brands, TinyTap, Gems Education, dan ada juga dari Keep Foundation dan Shima Capital. Kalau kita lihat di partnersnya, di sini ada TinyTap, Animoca Brands, Mocaverse, The Sandbox, Hook Protocol, Gem Education, dan High Street. Aku langsung aja lanjut bedah ke white papernya karena menurut aku daging sebuah project itu ada di white papernya ini. Aku akan mulai dengan membahas sebenarnya apa sih tugas dari si council members. Council members ini memiliki 2 tugas. Yang pertama itu untuk memverifikasi dan memvalidasi proposal yang dikirim dari token holders si Edu ini ke para council members untuk memastikan kalau proposalnya itu memenuhi guidelines dari Edu Governance Documents. Kalau proposalnya udah oke, barulah proposalnya itu bisa lanjut ke tahap voting. Tanggung jawab para council members yang kedua adalah untuk memastikan setelah proposalnya ini lolos dari voting, proposalnya itu dieksekusi. Setiap initial council member ini atau council members yang pertama memiliki masa kerja 9 bulan. Dan setelah itu, para Edu token holders dan mantan council members bisa menominasikan diri mereka sendiri sebagai council members untuk periode berikutnya. Voting ini akan menggunakan Edu token dan masa kerja council members berikutnya adalah 12 bulan. Aku langsung aja highlight beberapa hal yang menurut aku penting dari white paper ini. Pertama itu terkait model yang ditawarkan oleh Open Campus. Dari yang aku baca, Open Campus ini menjunjung tinggi digital property rights dari content creator. Karena Open Campus ini menggunakan yang namanya publisher NFTs. Kedua, karena Open Campus ini menggunakan blockchain teknologi, jadi learning records-nya itu tersimpan secara transparan dan permanen. Dimana menurut aku ini bagus untuk para pelajar yang menggunakan platform Open Campus. Kehadiran Open Campus ini juga memberikan independence dari para pengguna platform tersebut, dari creator-nya, yang mengkurasi kontennya, dan yang mengkonsumsi konten education-nya. Ekosistem yang dibangun oleh Open Campus itu juga sudah baik. Kita bisa dengan mudah melihat bagaimana token Edu ini digunakan oleh berbagai peran. Sebagai seorang content creator, mereka membutuhkan token Edu untuk bisa minting kontennya menjadi publisher NFTs dan mereka akan mendapatkan Edu dari menjual NFT ownership, dari revenue yang dihasilkan oleh publisher NFTs konten, dan secondary royalties setelah mereka menjual publisher NFTs-nya. Co-publisher juga membutuhkan Edu untuk bisa membeli publisher NFTs ownership dan untuk mempromosikan publisher NFTs. Mereka juga akan mendapatkan token Edu dari revenue yang di-generate dari publisher NFTs content. Kemudian di sini juga ada educational platform yang akan menggunakan sebagian dari Edu yang ada di foundation untuk meningkatkan service dan infrastructure. Educational platform ini juga mendapatkan income dalam bentuk Edu dari subscriptions, fees, dan transaksi di platformnya. Sedangkan foundation atau treasury-nya akan memberikan sejumlah Edu untuk keperluan rewards dan grants, serta mendapatkan kembali token Edu dari fee yang ada seperti market fee, minting fee, dan transaction fee yang dilakukan oleh educational platform. Dan rule yang terakhir yaitu orang tua dan pelajarnya akan menggunakan token Edu untuk bisa membayar subscription, membayar service lainnya, dan mendapatkan diskon dengan menggunakan token Edu. Jadi, flow dari ekosistem Open Campus bermulai dari content creator yang membuat educational content, kemudian membayar sejumlah Edu untuk bisa direview kontennya oleh para peer reviewers,
Dan setelah dia approve kontennya, content creator baru bisa membayar untuk minting publisher NFT. Kemudian para creator ini akan menjual publisher NFT-nya ke sebuah marketplace dan dibeli oleh para co-publishers, di mana co-publishers ini akan mempromosikan kontennya. Lalu para pelajar atau orang tua dari pelajar ini bisa sign up untuk membeli course-nya dan mendapatkan sertifikasi setelah mereka menyelesaikan course-nya. Revenue yang dihasilkan dari purchase para pelajar atau orang tuanya akan dibagikan ke co-publishers, content creators, education platform, dan Edu Foundation Treasury. Masuk lebih dalam tentang token Edu sendiri, Edu token ini memiliki supply sebanyak 1 miliar token dan dia ada di BNB Chain. Kalau kita lihat token allocation-nya, awalnya aku sempat merasa kalau alokasi untuk advisors dan timnya ini cukup banyak ya dan membuat aku sedikit khawatir. Tapi setelah aku lihat release schedule-nya, aku rasa ini cukup aman karena mereka memberikan cliff dan vesting period, di mana tidak ada token yang dicairkan sama sekali untuk advisors dan tim pada saat token generation event. Buat kalian yang belum tahu, token generation event ini adalah saat di mana token dari sebuah project itu bisa diperjualbelikan secara publik oleh semua orang. Kasarnya di saat projectnya itu go live. Nah, kalau kita perhatikan di release schedule-nya, di sini ada cliff. Cliff itu masa di mana tidak ada token yang didistribusikan sama sekali selama periode tersebut. Jadi kalau kita lihat alokasi untuk treasury, strategic sale, advisors, dan team itu ada cliff-nya, di mana untuk advisors dan tim, cliff-nya itu 18 bulan dan 24 bulan. Kemudian baru lanjut dengan vesting selama 30 bulan dan 36 bulan. Artinya, untuk advisors ini, selama 18 bulan setelah token generation event, tidak ada token yang didistribusikan sama sekali. Kita bisa lihat dari number of tokens yang di-unlock saat TGE itu 0. Kemudian, 18 bulan setelah TGE, baru tokennya itu akan didistribusikan secara bertahap selama 30 bulan. Dan untuk timnya, cliff-nya itu lebih lama lagi. Jadi selama 2 tahun setelah token generation event, itu nggak ada token yang dibagikan sama sekali untuk para timnya. Baru setelah 2 tahun, token yang dialokasikan untuk tim itu di-vesting selama 36 bulan. Setelah aku baca-baca tentang Project Open Campus ini, menurut aku ini merupakan inovasi yang baik di bidang edukasi dan integrasinya ke dalam Web3. Open Campus ini memberikan wadah untuk para pengajar dan pelajar agar bisa mendapatkan edukasi sesuai dengan kebutuhannya dan keinginannya. Orang tua pun bisa mengkontrol materi yang diberikan kepada anaknya, dan para pengajar bisa mendapatkan income lebih serta hak atas materi yang dia berikan. Menurut aku, utility yang didesain untuk token Edu sendiri juga sudah baik, di mana perputarannya itu jelas, kegunaannya jelas untuk masing-masing peran yang terlibat pada ekosistem tersebut. Namun aku lihat bahwa model seperti Open Campus ini masih ada banyak hambatan, karena Web3 ini teknologi yang bisa dibilang masih baru, masih awal, dan tentunya kebanyakan orang tua masih akan berpatokan pada yang namanya formal education. Walaupun menurut aku sendiri, di era teknologi seperti sekarang, lebih baik seseorang itu mempelajari apa yang bisa dia gunakan untuk kedepannya jadi seseorang yang specialized di suatu bidang, daripada mengikuti kurikulum yang diberikan oleh formal education kita sekarang, misalnya di Indonesia sendiri, di mana setiap mahasiswa itu dituntut untuk bisa menguasai belasan pelajaran. Tambahan dikit, desain ekonomi flow ekosistem Open Campus itu udah bagus, dan pembagian otoritas antara council, the team, dan holdersnya itu juga udah oke. Challenge-nya itu adopsinya, meyakinkan kalau Web3 model ini lebih baik, karena bisnis serupa udah ada di Web2 seperti Udemy. Open Campus ini perlu boosting dari segi marketingnya dan grab attention masyarakat awam. Ditambah lagi, mereka juga perlu mengedukasi gimana caranya bisa dengan mudah menggunakan platform mereka. Challenge-nya itu mungkin ke orang tua murid. Sorry to say, tapi nggak sedikit orang tua yang gaptek. Jadi itu aja yang aku mau sharing terkait Project Open Campus. Sekali lagi, ini bukan financial advice, do your own research. Dan semoga ini membantu memberikan insight kepada kalian. Dadah!